Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilpres kali ini sungguh mengesankan, keras seperti permainan bola. Masing-masing mau memasukkan bolanya ke gawang lawan dan dengan begitu akan juara. Pendukungnya di tepi lapangan sorak-sorai dan mafia bola juga pening kepala. Jadi mau siapa yang dimenangkan kali ini? Uang triliunan sudah dikeluarkan dari ketiga calon presiden ini. Heboh, rame, orang saling sikut menyikut, rebutan suara. Apalagi di kampung-kampung kita lihat sudah pating telusup, seperti orang-orang pendukung salah satu calon presiden memasuki rumah-rumah, bisa malam, bisa subuh, bahkan kadang-kadang pagi-pagi kalau orang sudah bekerja ke pasar itu ngetok-ngetok pintu, karena biasanya yang di rumah ini ibu-ibu atau anaknya atau bapaknya. Kalau bapaknya sudah tua nggak kerja lagi langsung ditanya, kamu ikut siapa? Ini terang-terangan, saya sudah dengar ini. Maksudnya kamu ikut siapa? Ini berarti apa? Kalau belum ikut siapa-siapa, nanti ikut saya. Dan tentu ada apa-apanya. Unik, lucu, dan memang ini terjadi hampir setiap ada pilpres. Masing-masing ingin jagoannya menang. Tapi ada lagi, untuk waktu-waktu ini yang bikin kita lucu-lucu geli juga. Mbak Alawi ini sekarang lagi bingung, lagi pusing. Karena apa? Karena bergulirnya nasab ini, polemik nasab ini yang terus-menerus semakin besar, mau tak mau membuat mereka gerah, membuat mereka turun ranjang untuk mencari temploan-temploan. Nah, siapa tahu membuat mereka kedepannya aman dan terus berjaya. Semua paslon ditemploki, bos. Tidak hanya paslon nomor 1, 2, dan 3. Semuanya ada. Semuanya pengen aman. Jadi seperti vlog yang kemarin, kalau salah satu ini menang, yang lain aman. Kalau salah yang ini menang, yang lain aman. Jadi sebenarnya mereka saling melindungi, seperti oyot akar yang di hutan itu saling berkait. Jadi kalau ini putus, ini masih bisa menggantung. Seperti itu politiknya. Itu tidak masalah, karena semua itu memang orang itu perlu hidup di negeri ini enak. Tidak masalah mau dukung siapa-siapa, mau yang menang siapa, mau siapa, itu tidak masalah bagi Mbak Alawi. Tapi yang jelas, kalau tetap NKRI tidak masalah. Tapi kalau urusannya sudah mendoktrin nantinya, karena didukung oleh kekuasaan yang didukung waktu Pilpres menang, itu yang kita pribumi ini mesti hati-hati. Doktrin akan terus berjalan, dan mengaku turunannya Nabi itu tetap berjalan. Kalau tidak mengakui bisa-bisa dipersekusi. Ini yang mesti kita hati-hati. Kemudian mengatakan kalau yang tidak percaya Habaib turunan Nabi Muhammad itu akan kualat. Itu kemarin itu di videonya itu banyak itu yang Habib Bakil apa siapa itu. Jadi nggak ilmiah blas, isinya doktrin. Masa cuma begitu ngaji. Dan saya percaya waktu ngaji yang di depannya si oknum Habib Bakil ini tentu orang-orang kita. Itu anehnya, kecuali dia ngaji sama klan-klannya dia. Ngaji sama orang-orang kita dibegitukan kok ya diam-diam saja. Nah, itu sisi lain dari untuk menyelamatkan kebohongan-kebohongannya itu. Tapi yang jelas Pilpres sekarang ini, tahu nggak siapa? Itu presenter kondang, saya tidak sebutkan namanya. Nah, itu yang Pilpres kemarin-kemarin itu nggak pernah dukung-mendukung, sekarang ini
kemarin ada ikut ke Gunung Kidul. Ada apa? Apakah ini merupakan kekhawatiran dari klan Ba'alawi bahwa calon presiden yang diikutinya si presenter ini kemungkinan akan menang? Ya walaupun dia ini ya seperti kita, tapi namanya klan itu tetap akan melindungi satu sama lainnya. Apalagi ini urusan nasab yang selama ini diagung-agungkan oleh anak-anak pribumi Nusantara yang kena cokokan, kena doktrin yang sudah lama sekali. Jadi ya nggak apa-apa, tapi yang jelas kita ini harus tetap berjalan. Nasab ya nasab, urusan pilpres itu ya tetap urusan, nggak masalah. Mungkin kita tetap di jalur kita, bahwa kita meyakini dan sampai sekarang juga belum terbantah sama sekali tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bahwa klan mereka, nasab mereka ini sama sekali terputus dari Nabi Muhammad SAW. Jadi doktrin-doktrin ini yang harus kita beritahukan kepada sanak saudara kita, sedulur-sedulur kita. Karena selama ini pembelaan-pembelaan dari oknum Ba'alawi dan orang-orang yang membela Ba'alawi yang dikemukakan selalu nggak nyambung. Sudahlah, ditonton aja di YouTube itu. Kalau membela oknum Habaib dari orang-orang pribumi kita, itu urusannya selalu yang penting menang debat. Nah, ini masalah ilmu pengetahuan kok yang penting menang debat. Menang debat itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau setelah teruji, apalagi dengan tes secara medis atau biologis atau apa itu yang dengan DNA itu, kalau itu jelas itu tidak bisa dibantah. Kalau dibantah dengan debat, ya kan kita melihat sendiri orang yang menang berdebat ini belum tentu benar, karena menang berdebat saja lah. Kalau menang berdebat terus kita yakini kebenarannya bagaimana? Karena berdebat itu bisa dengan trik berbagai macam tipu daya, ada dengan bahasa yang kadang-kadang kita nggak mudeng. Itu seperti debat Cawapres kemarin, ngomongnya tinggi-tinggi, kita aja nggak paham ini yang diomongkan apa, yang dimasalahkan apa. Kalau debat Capres dan Capres itu sebenarnya kalau kita ini butuh orang banyak ini tahu, bukan untuk mengalahkan calon lawan Capres, lawan debatnya itu kita yang bodoh-bodoh itu perlu tahu dengan istilah-istilah bahasa yang kita mudeng, yang kita paham. Nah kalau yang bahasanya aja kita nggak paham, terus sebenarnya ini debat apaan? Apa debat cuma untuk mencari kemenangan dengan omongan yang lawannya nggak tahu artinya? Ini aneh sekali. Ya berdebat apalagi supaya ini yang melihat ini memilih dirinya calon presiden, calon wakil presiden. Lah yang melihat aja nggak tahu apa yang diomongkan, ini bagaimana? Ya sudahlah, itu nggak masalah. Yang jelas ini bagaimana ini makam palsu ini sudah ketahuan, sedulur-sedulur. Ini Ba'alawi sebenarnya ini sudah selesai, sudah jelas mereka ini bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bela-bela, kemudian mereka yang pengajiannya tetap mempertahankan keyakinannya itu sebenarnya cuma ya kecil-kecil saja. Yang jelas klan Ba'alawi yang mengaku bahwa dzurriyyah Nabi itu jelas sudah tertolak sampai saat ini. Tidak ada jawaban satupun yang jelas, yang benar. Jadi pembelaan-pembelaan mereka tentang klan mereka itu sebenarnya cuma ya kecil-kecil seperti angin-angin kecil saja. Itu tidak bisa meruntuhkan pohon yang sudah besar, yang sudah diyakini banyak orang, yang dicetuskan tesisnya oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kalau cuma sekedar menang debat, ya siapa pinter ngomong menang debat. Tapi yang jelas jawab itu tesis. Kalau tesis itu mereka itu jelas ada jawabannya. Kalau bisa ya klan mereka yang menjawab, jangan orang-orang kita. Orang kita diam saja, biar mereka yang menjawab. Jadi jelas keilmuan mereka ini sebenarnya sampai seberapa.
inteleknya Pahlawi ini sebenarnya seberapa. Kalau liciknya oke lah kita akui, kalau politiknya kita akui. Sampai nyatanya sampai sekarang aja nggak ada yang terang-terangan dari dedengkot mereka yang tes DNA berani. Tapi nggak tahu kalau di Blaili itu. Tapi mau tes DNA bagaimanapun itu jelas nggak akan nyambung, karena ini sudah dari mufti Yaman saja sudah kemarin, waktu itu yang kemarin sudah saya upload itu ada 92 klan Pahlawi itu yang tidak diakui, ya termasuk dedengkot di Indo ini yang terkenal ini di sana itu nggak diakui. Asegaf, apalagi bin Yahya, terus Al-Habsyi, belum Aidit Barokbah, dan lain-lain. Kalau Sahab ini enggak Pahlawi. Al-Qatiri itu juga bukan Pahlawi. Al-Qatiri yang di sana tuh di Timur tuh, yang partainya komunis di Timur. Al-Qatiri itu bukan Pahlawi, itu memang orang Yaman tapi bukan Al-Qatiri. Saya dengar seperti itu, seperti Sahab. Jadi Al-Sahab ini bukan Habib, bukan Pahlawi. Nah, sudah begitu saja, terima kasih. Pancasila jaya, NKRI tetap jaya. Apalagi persatuan dijaga, jangan sampai kita terdoktrin Pahlawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.